Ya, halo. Nama saya Saif dengan NIM 2305012. Di sini saya akan menjelaskan atau mensimulasikan soal UTS SPK nomor 4 ya, yaitu pemilihan toko online. Yang pertama, alasan kenapa memilih alternatif dan kriteria tersebut. Di alternatif ini ada 3 toko ya, toko A, toko B, dan toko C. Nah, ketiganya ini adalah toko fiktif, tetapi mewakili kejadian real ya. Jadi, setiap toko ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama di toko A, itu harganya sedang, tetapi ratingnya bagus. Kemudian di toko B, ini harganya murah, tapi pengirimannya lambat. Kemudian di toko C, ini harganya sedikit lebih mahal, tapi mempunyai banyak diskon dan rating tokonya juga bagus. Kemudian ada 5 kriteria ya di sini. Yang pertama ada harga produk dengan kriteria cost dan bobot 0,25. Harga ini menjadi salah satu pertimbangan utama ketika bagi konsumen ketika ingin membeli suatu produk di online ya. Bahkan bukan hanya di online saja ya. Di semua segmen harga ini menjadi salah satu pertimbangan utama. Karena jika harga barang tersebut lebih murah dibandingkan di toko yang lain, maka customer akan cenderung membelinya. Kemudian ada kecepatan pengiriman dengan kriteria benefit dan bobot 0,2. Nah, dalam konteks online shopping, kecepatan pengiriman juga menentukan kepuasan dari konsumen ya. Semakin cepat barang itu sampai, maka konsumen cenderung akan lebih puas. Kemudian ada rating toko dengan kriteria benefit dan bobot 0,2. Rating toko ini juga mewakili eh, reputasi atau kepercayaan dari konsumen terhadap toko tersebut. Semakin tinggi rating dari toko tersebut, maka customer akan semakin lebih percaya dan rasa aman jika ingin bertransaksi dengan toko tersebut. Kemudian ada ongkir dengan kriteria cost dan bobot 0,15. Ongkir juga menjadi salah satu pertimbangan juga jika ingin membeli suatu barang di toko online ya. Kadangkala ada barang yang harganya murah tapi ongkirnya mahal. Jadi kita tidak jadi membelinya. Maka dari itu ongkir ini menjadi salah satu pertimbangan utama. Semakin eh, murah ongkirnya, maka customer cenderung akan membeli barang tersebut karena ongkirnya murah di toko tersebut dibanding toko yang lain. Kemudian ada promo atau diskon dengan kriteria benefit dan bobot 0,2. Promo atau diskon juga menarik perhatian bagi konsumen ya. Jika toko tersebut mempunyai banyak promo dan diskon, maka customer juga cenderung akan lebih sering membeli barang-barang yang ada di toko tersebut karena mempunyai banyak diskon. Jadi customer merasa diuntungkan. Kemudian di sini saya sudah membuat simulasi datanya. Yang pertama di toko A harga produknya itu 90, kecepatan pengirimannya 2, rating tokonya 4,5, ongkirnya 10.000 dan promo atau diskonnya 10. Kemudian di toko B dengan harga 85, kecepatan pengiriman 1, rating toko 4,2, ongkirnya 15.000 dan promo diskonnya 5. Kemudian di toko C dengan harga 95.000 dengan kecepatan pengiriman 3, rating tokonya 4,7, ongkirnya 12.000 dan promo atau diskonnya 15. Kemudian yang pertama-tama setelah kita membuat data tersebut, kita membuat membaginya. Nah, pembagi ini berdasarkan dari kriteria cost dan benefitnya ya. Jika kriterianya itu cost, maka kita ambil data dengan nilai yang terendah. Jika
kriterianya itu benefit, maka kita ambil data dengan nilainya tertinggi yang akan dijadikan sebagai pembagi. Contohnya di sini di harga produk, karena kriterianya cost, maka kita ambil harga yang paling murah dari ketiga toko tersebut. Kemudian untuk benefit, karena kecepatan pengiriman ini benefit, maka kita ambil nilai yang paling tertinggi dari tiga toko tersebut. Kemudian sama seterusnya. Setelah kita membuat atau menentukan pembaginya, kita lakukan normalisasi ya. Dengan cara si pembagi ini nilai dari pembagi dibagi dengan data setiap toko. Contohnya di sini pembaginya 85 kita bagi dengan 90. Itu kalau cost pembaginya dulu kemudian dibagi dengan datanya. Tetapi kalau benefit itu kita eh, datanya dulu kemudian dibagi dengan nilai dari pembaginya. Karena kalau di benefit tidak dibalik, maka hasilnya akan lebih dari satu ya. Karena kan di benefit pembaginya diambil dari nilai yang tertinggi. Kemudian setelah kita melakukan proses normalisasi untuk setiap datanya, kemudian kita hitung hasilnya ya. Untuk cara menghitungnya adalah kita kalikan setiap bobot dengan hasil normalisasi. Misalnya di sini untuk toko A ya, di harga produk dengan bobot 0,2 kita kalikan dengan nilai normalisasi. Kemudian kita tambah, kemudian dalam kurung kita kalikan lagi bobot dengan normalisasi, kemudian tambah, kita kalikan lagi bobot dengan normalisasi sampai dengan kriteria yang terakhir. Kemudian kemudian kita lakukan hal yang sama di toko B dan toko C. Jadi di sini dari hasil simulasi pemilihan toko online tadi, maka ditentukan toko C lah, toko C yang menjadi salah satu rekomendasi oleh sistem SPK-nya. Karena toko C ini mempunyai hasil yang paling tinggi yaitu 0,94. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.